ketika rumah tangga itu diniatkan untuk Allah, maka mengawali rumah tangga harus dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Semakin kita mencintai seseorang, seakan-akan kita semakin tersiksa. Kenapa? Semakin saya cinta sama kamu, semakin kecemburuan ini menyiksa saya. Yang kemudian saya yakin ada di antara kita yang mencintai seseorang dengan penuh ketulusan. Kita korbankan waktu kita untuk pasangan kita. Kita korbankan tenaga kita untuk melayani pasangan kita. Kita bekerja keras untuk pasangan kita. Malam dibuat siang, siang dibuat malam. Ternyata bukan sekedar dianggap bertepuk sebelah tangan, tapi justru malah menyakiti. Kalau cuma bertepuk sebelah tangan, kadang-kadang ya tidak berbalas tapi tidak sakit. Kalau ini bukan sekedar tidak berbalas, tapi kemudian menyakiti. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan begini. Minal baliyati an tuhibba mra'an wa man tuhibbuhu la yuhibbuk. Termasuk suatu musibah engkau mencintai seseorang, ternyata orang yang engkau cintai tidak membalas cintamu. Ini musibah. Ada yang mengartikan baliyah itu kebodohan. Jadi termasuk kebodohan. Engkau menghabiskan waktumu, engkau menghabiskan perhatianmu, engkau menghabiskan pikiranmu untuk seseorang yang tidak membalas cintamu. Maka kita perlu faham, agar kemudian ketika Anda mengabdi kepada suami Anda, ketika seorang suami betul-betul mencurahkan tenaganya untuk kehidupan istri yang begitu dia cintai, tapi ternyata kemudian pengorbanan yang dia lakukan, cinta yang dia berikan kepada pasangannya, itu ternyata tidak berbalas cinta yang sama kepada Anda. Nah, dalam keadaan seperti itu, apa yang seharusnya kita lakukan? Jadi apa yang seharusnya kita lakukan? Ketika kemudian orang yang kita cintai, yang kita sudah betul-betul, ya Allah aku tulus sama dia ya Allah. Ya Allah aku korbankan usiaku untuk dia. Aku korbankan waktuku untuknya. Aku korbankan istirahatku untuknya. Aku curahkan semua yang aku miliki untuk membahagiakannya. Tapi ya Rabb, kenapa dengan semua yang aku berikan kepadanya, ternyata menjadikanku semakin terluka. Terluka dengan rindu, terluka dengan cemburu, terluka dengan cinta yang tidak berbalas, terluka dengan ucapan yang mungkin kurang menyenangkan, terluka mungkin dengan tidak diperhatikan oleh pasangan yang kita begitu mencintainya. Nah, maka perhatikan supaya kata-kata cerai itu jauh dari rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Supaya kemudian cekcok, keributan, bencana itu jauh dari rumah tangga kita, maka harus benar-benar kita masukkan ke dalam rumah tangga kita. Ada satu yang betul-betul perlu Anda masukkan ke dalam rumah tangga Anda, sehingga kalaupun cinta Anda tidak berbalas, bahkan kalaupun ternyata perhatian Anda justru mendatangkan luka, itu tidak menjadikan Anda kecewa. Wah, ini penting. Jadi supaya kerja keras kita untuk meraih hati orang yang kita cintai, ketika itu tidak berbalas dari dia, kita tidak kecewa. Kenapa? Karena kita yakin hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? Tapi ingat, balasan kebaikan yang Anda terima ketika Anda melakukan kebaikan, itu jangan berharap dari manusia. Jangan berharap balasan dari suami. Jangan berharap balasan dari istri. Jangan berharap balasan dari anak-anak kita. Tapi serahkan kepada siapa? Pada Allah. Allah. Maka Allah yang akan menggerakkan hati mereka untuk membalas kebaikan Anda. Wah, jadi kita harus yakin, oh betul, pasti kebaikanku berbalas. Pasti kebaikanku membuahkan hasil. Pasti kebaikanku mendatangkan kebaikan. Pasti cintaku tidak akan menjadikan hatiku semakin terluka. Nah, maka hanya satu poin. Apa itu? Sarana dalam beribadah kepada Allah. Titik. Kita niatkan rumah tangga kita untuk ibadah. Sehingga ketika istri
mengabdi kepada suami, ternyata suaminya tidak membalas kebaikan istri. Tenang, dia tidak kecewa. Kenapa? Karena dia berpikir, kalaupun suamiku tidak membalas, yang aku nanti adalah balasan dari Allah. Ketika suaminya begitu menjengkelkan, ini si istri nungguin suami pulang. Nungguin suami pulang. Dia relakan untuk tidak tidur dalam keadaan dia yang begitu ngantuk. Karena dia menanti suami, harapannya apa? Ketika suami pulang, aku yang membukakan pintunya. Ternyata istri udah rela tidak tidur, dia berkorban dengan rasa ngantuknya. Ketika suami dibukakan pintu, ternyata sambutannya dingin. Gak ada kecupan di kening, tidak ada kalimat ucapan terima kasih ya sudah menantiku, tidak ada ucapan maaf mungkin menungguku terlalu lama. Ternyata suami dingin aja, seret. Masuk langsung rebahan. Bahkan gak ngelihat istrinya. Yang lihat. Tapi mohon maaf, ini bukan cuma istri yang dikecewakan, dan banyak juga suami yang dikecewakan. Dia udah tulus sama istrinya, dia betul-betul menjaga perasaan istrinya, dia betul-betul jadi kalau cinta itu namanya apa? Dia betul-betul udah totalitas ya, berkorban begitu. Iya, loyal banget sama istrinya. Betul-betul setia, betul-betul setia udah. Ada perempuan gak dilirik sama sekali. Saya punya istri. Ternyata istrinya malah meremehkan dia. Nah, maka jadikan rumah tangga kita ibadah. Ketika Anda tidak mendapatkan balasan kebaikan dari pasangan Anda, ketika Anda meniatkan rumah tanggaku ini ibadah, rumah tanggaku ini untuk Allah, karena Allah menjalankan sunnah Rasulullah untuk melengkapi separuh agamaku, maka kalaupun Anda tidak mendapatkan balasan manusia, Anda tetap pede, Anda tidak kecewa. Karena apa? Allah yang akan memberikan balasannya untukku. Ketika Anda mengatakan rumah tanggaku adalah ibadah, maka pondasi terpenting di sana mengikhlaskan pernikahannya bukan untuk suami, bukan untuk istri, bukan untuk status sosial, bukan untuk membahagiakan orang tua, tapi untuk siapa? Allah. Ini poin yang terpenting. Jadi ketika semuanya itu untuk Allah, maka Anda tidak akan mudah kecewa dalam rumah tangga. Maka luka itu tidak akan menggores hati Anda. Maka luka itu tidak akan berkepanjangan sekiranya memang luka itu telah ada. Saya kasih contoh. Begini contohnya. Seorang istri bangun pagi karena dia tahu suaminya akan berangkat kantor pukul 7 pagi. Kemudian dia bangun, dia siapkan air hangat untuk suaminya mandi. Sudah, dia siapkan handuk untuk suaminya. Setelah suaminya selesai mandi, disiapkan pakaiannya. Tidak berhenti sampai situ. Apa berikutnya? Disiapkan makanan kesukaan suami untuk sarapan. Dibikinin nasi goreng dengan penuh rasa cinta. Kemudian dihidangkan di samping nasi goreng itu teh manis hangat. Wah, subhanallah. Dengan harapan apa? Suami ketika keluar rumah, dia telah mendapatkan pelayanan dari istrinya. Istri melakukan itu dengan penuh cinta. Subhanallah. Apa yang terjadi? Selesai suami mandi, selesai suami mengganti pakaian untuk berangkat ke kantor, ternyata jangankan dimakan, jangankan disentuh itu makanan yang istri hidangkan di meja, dilirik pun tidak. Suami langsung pergi, seret. Maaf ya, saya buru-buru, ada meeting di kantor. Coba perhatikan, ketika niatan memasak itu bukan karena Allah, kira-kira dia kecewa atau tidak? Sangat kecewa. Pasti sangat kecewa, pasti akan hancur itu hatinya. Dan cintanya dia ketika membuat nasi goreng, cintanya dia ketika menghidangkan teh hangat, itu akan membuahkan luka. Kenapa? Kok enggak dihargain banget ya? Coba dicicipin aja sedikit, saya udah seneng. Ini jangankan dicicipin, dipegang tidak. Jangankan dipegang, dilirik pun tidak. Sekarang Anda tahu apa sumber kekecewaan itu? Ketika Anda meniatkan masak itu untuk suami. Ketika Anda mengharapkan masakan Anda itu mendatangkan balasan dari suami. Maka ketika suami tidak membalasnya, tentu Anda akan merasa kecewa. Tapi coba, ketika niatannya untuk Allah. Saya masak ini
niatnya ikhlas ingin mendapatkan pahala dari Allah lewat baktiku kepada Suami. suami. Disiapkan masakannya karena Allah, lillahi ta'ala. Ya Rob, jadikan masakan ini disukai oleh suamiku. Dihidangkan minuman karena Allah. Dia ingin mendapatkan ridhonya Allah. Dia ingin mendapatkan pahala dari Allah dengan melayani suami lewat teh hangat ini. Ketika dia niatkan semuanya untuk Allah, apa yang terjadi? Ketika suami tidak memakan makanan itu, tidak meminum minuman yang Anda hidangkan, maka Anda tidak akan kecewa. Kenapa? Karena Anda tetap yakin Allah sudah melihatku dan Allah pasti memberikan ganjarannya untukku. Masya Allah. Nah, sekarang paham kan? Jadi artinya yang pertama, sumber kekecewaan itu, sumber luka yang muncul ketika kita mencintai seseorang, itu adalah ketika kita mengharapkan balasan dari orang tersebut, bukan dari siapa? Allah. Nah, sudah. Benar. Jadi kalau niatan rumah tangga kita untuk Allah, ya kita akan kuat sabarnya. Nggak akan terluka. Nggak akan gampang terluka. Kita akan kuat pengorbanannya. Kita akan kuat pengabdiannya. Kenapa? Ketika suami tidak membalas, ketika istri tidak membalas, aku punya Allah yang zat asyakur, yang maha membalas kebaikan. Nah, maka yang pertama, ketika Anda menginginkan rumah tangga itu jauh dari luka, Anda tidak menginginkan cinta yang Anda berikan akan semakin menjadikan Anda terluka, maka jadikan rumah tangga Anda, semua yang Anda lakukan di sana mengabdi kepada suami, berbuat baik kepada istri, melayani anak-anak, niatkan semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang begini. Ketika rumah tangga itu diniatkan untuk Allah, maka mengawali rumah tangga harus dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Paham nggak? Iya sih. Jadi kan nggak masuk akal. Saya berumah tangga untuk Allah, tapi mengawalinya dengan pacaran. Ini masalah ini. Mengawalinya dengan perzinaan. Ah. Mengawalinya dengan tanpa ridho orang tua. Kan nggak mungkin. Berarti salah satu ciri yang menunjukkan bahwa Anda meniatkan rumah tangga Anda untuk Allah, Anda mengawali rumah tangga itu dengan apa? Dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah.